Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya, solih-solihah kelas 3. Hari ini bersama Ustadzah Inga, kita akan belajar sholat bagi orang yang sakit. Tepatnya kita akan mempelajari bagaimana cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Haya bina nabtadi darsana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dipersiapkan buku fikih LKS bab 3 halaman 29 dibuka. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara bersuci orang yang sedang sakit? Orang yang sedang sakit bila mampu menggunakan air, maka wudhu harus dengan air meskipun dibantu dengan orang lain atau misalkan diwudukan gitu. Yang kedua, jika tidak mampu menggunakan air, maka dengan tayamum. Tayamum itu untuk pengganti wudhu atau mandi ya. Kemudian yang ketiga, orang yang sakit selagi ada ingatan, dia masih bisa mengingat, dia mengetahui tentang waktu-waktu sholat misalnya, maka wajib tetap melakukan sholat 5 waktu meskipun dalam keadaan sakit sesuai dengan kemampuannya, misalnya sholatnya dengan duduk seperti itu. Oke, cara sholat bagi orang sakit. Yang pertama, sholat dengan duduk bagi yang tidak sanggup, sholat dengan berdiri. Tata cara sholat sambil duduk, yang pertama, duduklah menghadap kiblat dengan posisi iftirosi seperti duduk tasyahud awal atau tahiyat awal ya. Kemudian berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan dan bertakbiratul ikhram sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian selesai takbiratul ikhram, kedua belah tangan disedekapkan di atas dada seperti sholat ketika berdiri itu ya, tangan kanannya di atas, tangan kirinya di bawah. Kemudian baca surat Al-Fatihah, surat-surat pendek dan lain sebagainya. Sesudah itu ruku dengan duduk membungkuk sedikit ke arah depan dengan membaca bacaan ruku. Kemudian i'tidal dengan cara duduk kembali seperti semula serta membaca tasbihnya i'tidal ya. Kemudian sesudah itu sujudlah sebagaimana sujud biasa serta bacalah tasbihnya, atau jika tidak mampu dengan membungkuk badan lebih rendah daripada ruku. Kemudian duduklah kembali menyempurnakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Itu tadi cara sholat dengan duduk. Mungkin kalian di rumah juga bisa mempraktekkan, atau memang ketika kalian sedang sakit bisa dipraktekkan sholatnya dengan duduk. Kemudian cara sholat yang kedua bagi orang yang sakit yaitu dengan cara berbaring. Berbaring ke kanan, seluruh anggota badan menghadap ke kiblat. Kemudian sholat dengan berbaring dilakukan bagi orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri maupun duduk. Tata caranya, berbaring ialah tidur miring di atas rusuk yang sebelah kanan dengan membujur ke sebelah selatan. Telinga sebelah kanan harus tertindih oleh kepala sebelah kanan pula. Selanjutnya wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat dengan disertai niat dan bertakbir seperti biasa. 3. Untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan menggunakan kepala atau dengan menggunakan kedipan pelupuk mata. Yang keempat, jika semua tidak dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan mata, maka gunakanlah hati selama kita masih sadar. Kemudian seterusnya hingga salam selesai. Seperti itu. Apakah kalian di rumah pernah melakukan sholat dengan berbaring? Kalau belum, silahkan bisa dicoba ya. Tata cara sholat bagi orang yang sakit yang ketiga adalah sholat dengan cara terlentang, yaitu kaki menghadap kiblat dan kepala di sebelah timur. Sholat dengan cara terlentang ini dilakukan jika tidak mampu untuk sholat dengan duduk maupun dengan berbaring. Kemudian tata caranya, posisi badan terlentang dengan posisi kedua kaki diluruskan ke arah kiblat.
Kepala boleh diganjal dengan bantal berada di sebelah timur agar muka menghadap ke arah kiblat. Untuk melakukan rukuk dan sujud cukup dengan isyarat seperti menganggukkan kepala atau dengan kedipan mata. Jika tidak mampu, maka cukup dengan isyarat hati saja selama masih sadar. Kemudian yang terakhir, bacaan sholat dilafadzkan seperti biasa. Jika tidak mampu, cukup dilafadzkan di dalam hati. Seperti itu. Oke, demikianlah tata cara sholat bagi orang yang sakit dibagi menjadi 3. Kalau tidak mampu berdiri harus dengan cara duduk sholatnya. Kemudian yang kedua, sholatnya dengan cara berbaring. Kemudian yang ketiga, sholat dengan cara terlentang. Nah, ibadah sholat tetap harus dilaksanakan dalam keadaan apapun selama akal masih sehat atau sadar, dan Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau mampunya duduk ya dengan duduk, kalau nggak mampu duduk dengan berbaring atau terlentang. Demikian pembelajaran fikih hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Haya bina nahtatim darsana biqiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.